Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Ana? Semoga anak-anak Miss dalam keadaan sehat selalu ya sayang ya. Tak bosan Miss Ana selalu menanyakan kabar anak-anak Miss Ana di rumah. Karena dengan keadaan sehat kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kembali lagi bersama Miss Ana dalam pembelajaran tematik. Tapi sebelum itu, agar pembelajaran kita diberkahi Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa apapun kegiatan yang kita lakukan akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan tematik kita, selalu ditanyakan, apa ya pelajaran kita semalam? Tentang apa kira-kira? Ya, pasti anak Anda sudah ingat, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara biji dan tunas. Kemudian juga dia tentang apa sayang? Karya mozaik, yaitu dengan teknik memotong dan menggunting. Kemudian juga sikap bersatu atau manfaat dari kerja sama, dan juga tentang pembagian serta atau jenis-jenis tumbuhan berdasarkan perkembangbiakannya. Nah, kali ini kita juga masuk dalam pembelajaran tematik tema 1 subtema 4 pada pembelajaran berapa sayang? Ya, pembelajaran 3 dan 4 masih sama dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tapi di subtema 4 ini, di pembelajaran 3 dan 4 ini, kita akan mempelajari tujuan pembelajarannya hampir sama dengan di pembelajaran 1 dan 2. Kita bahas secara mendalam ibaratnya. Tapi di sini yaitu kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan bunga dan juga tumbuhan yang berkembang biak secara umbi. Nah, yang kedua, kita akan mengetahui jenis-jenis tumbuhan bunga serta cara berkembang biaknya. Yang ketiga juga sama, yaitu tentang membuat karya dengan teknik potong dalam keterampilan merobek dan menggunting. Yang keempat juga sama, menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa. Yang kelima yaitu manfaat bersatu juga dalam melakukan kegiatan. Nah, coba lihat pada gambar di sini. Ini apa ya sayangnya? Ya, ini adalah bagian-bagian bunga. Kenapa Miss tunjukkan ini Miss Ana? Karena bunga itu adalah bagian dari tumbuhan. Nah, bunga merupakan ciri dari suatu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Tapi tidak semua bunga yang memiliki tumbuhan yang memiliki bunga itu berkembang biak dengan biji. Ada sebagian yang tidak. Nah, kemudian kenapa di sini ditunjukkan bunga Miss? Karena di bunga ini ada bagian bunga yang sangat penting, yaitu yang namanya putik dan benang sari. Karena putik dan benang sari inilah yang menjadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, karena si putik dan benang sari itulah yang menjadi alat perkembangbiakan pada bunga. Nah, gitu dia sayang. Makanya coba lihat di situ bagian-bagian bunga. Di situ disebut buat adalah bagian-bagian bunga secara umum, yaitu memiliki tangkai bunga, kelopak bunga, terus dasar bunga, bakal biji, mahkota bunga. Itu dia bagian-bagian dari bunga secara umum. Kemudian Indonesia juga memiliki bunga kebangsaan, yaitu ini nak 3. Indonesia memiliki bunga kebangsaan atau yang disebut juga dia bunga nasional. Bunga nasional. Bunga nasional itu artinya bunga yang mewakili ciri-ciri suatu bangsa. Contohnya bunga tulip. Nah, kalau kita melihat bunga tulip, orang sudah tahu, oh ini adalah ciri khas bangsa Belanda. Sama kayak negara kita.
Kalau dilihat bunga yang ada pada slide kita ini, nah ini namanya yang warna merah, Miss Lingkari sayang ya. Nah ini yang warna merah ini namanya bunga Rafflesia. Sedangkan ini namanya bunga anggrek bulan, ini namanya bunga melati putih. Nah ini merupakan ciri dari bangsa kita. Nah, kalau yang tiga ini dilihat orang lain atau negara lain, mereka tahu, oh ini adalah ciri khas dari bangsa Indonesia. Seperti itu. Hanya melihat bunganya, mereka sudah tahu, oh kita itu berasal dari negara mana. Seperti itu. Karena dia merupakan bunga nasional, yaitu bunga yang mencirikan suatu bangsa. Nah, kita lanjut ya sayang ya. Nah ini tadi bunga nasional, artinya adalah bunga yang mewakili suatu bangsa. Nah di Indonesia bunga itu kita sebut sebagai puspa. Makanya siapa yang namanya puspa berarti artinya bunga. Nah tadi bunga melati putih yang Miss Lingkari di slide sebelumnya itu disebut sebagai puspa bangsa. Kemudian anggrek bulan yang warna merah jambu itu disebut sebagai puspa pesona. Kemudian bunga Rafflesia atau biasa kita sebut seperti bunga bangkai disebut juga sebagai puspa langka. Itulah dia nak, makanya bunga itu mencirikan, bisa kita buat menjadi bunga nasional. Kemudian bunga juga bisa digunakan sebagai hiasan rumah. Banyak kita buat ya nak ya, kita buat jadi di vas bunga. Nah, agar rumah kita terlihat indah. Kemudian juga bisa digunakan sebagai apa nak? Biasanya dipakai di acara pernikahan ya, kayak bunga melati. Kalau pengantin biasanya di sini buat warna putih. Nah, tuh biar lebih indah. Kemudian juga dia sebagai bela sungkawa. Kalau ada orang meninggal, seperti orang yang beragama Konghucu, mereka menggunakan bunga ya nak ya. Untuk tabur bunga di pemakaman juga kita sebagai orang muslim juga memakainya, karena biasanya digunakan untuk sebagai ungkapan bela sungkawa. Nah, bunga juga bisa kita buat sebagai hiasan. Nah, kita buat sebagai karya dekoratif. Dia kita buat sebagai gambarnya. Nah, kan kita bikin dia untuk menjadi karya dekoratif. Kita buat motif bunga, kemudian kita tempel-tempel dengan apa, terserah mau biji-bijian apa, maka dia bisa menjadi lebih indah dan membuat karyanya seperti itu. Karena karya dekoratif bisa juga menjadi karya mozaik. Nah, setelah kita gambar dengan imajinasi kita tadi karya dekoratif, kita buat warna-warnanya, bisa juga kita buat jadi karya mozaik. Nah, kita masuk pada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi itu kalau bahasa kita ubinya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi itu ada 3 cara. Ada 3 macamnya, yaitu dengan umbi batang. Nah, ini dia gambarnya. Umbi batang itu artinya umbi yang tumbuh dari batangnya. Contohnya di sini Miss buat adalah, nggak ada di sini gambarnya, kentang. Nah, kentang itu contohnya menggunakan umbi batang, karena batangnya yang menjadi ubinya itu, yang menjadi membesar, yang bisa dimakan batangnya, maka dia disebut umbi batang. Kemudian ada namanya umbi lapis seperti ini, Miss buat ini si bawang. Segala jenis bawang disebut dia umbi lapis karena dia bentuknya berlapis-lapis. Mau dia bawang bombay, mau dia bawang merah, bawang putih, itu termasuk jenis umbi lapis. Ada juga tadi disebut bunga tulip dan juga bunga bakung. Ini kita kalau nggak salah ini namanya bunga bakung lah. Inilah dia. Nah, dia ini berkembang biak menggunakan dengan umbi. Namanya umbi lapis. Nah, selanjutnya adalah dia ada yang berkembang biak dengan cara umbi akar, yaitu akarnya itu yang menjadi ubi. Nah, contohnya apa nak?
ubi kayu ini. Ini ubi kayu ini. Coba nih, aduh. Ubi kayu. Nah, ubi kayu yang ini, tahu ubi kayu kan nak? Kalau bahasa kita adalah singkong ya nak ya. Nah, singkong itu termasuk pada umbi apa sayang? Iya, umbi akar. Nah, ini dia singkong. Karena akarnya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian wortel. Ini yang warna putih, yang ini namanya lobak kalau nggak salah misalnya, sama. Dia menggunakan umbi akar. Tahu jahe, kunyit, lengkuas itu juga termasuk umbi akar. Itulah dia, makanya dia berkembang biakan tumbuhan dengan umbi ada 3. Umbi akar, umbi lapis, dan juga umbi batang ya nak ya. Nah, selanjutnya adalah umbi-umbian itu yang paling gampang tumbuh adalah umbi akar. Kayak singkong. Ada lagunya. Tanah kita tanah surga, tongkat dan batu menjadi tanaman. Nah, tongkatnya itu maksudnya seperti ubi kayu. Dilempar aja batangnya udah tumbuh. Karena dia sangat mudah untuk berkembang biaknya. Nah, itu dia. Kemudian, umbi-umbian ini bisa kita buat menjadi cemilan atau biasa disebut sebagai makanan ringan. Kayak umbi batang, kayak kentang. Kita bisa buat jadi apa nak? Kentang goreng. Kayak yang paling modernnya itu kayak kita buat apa, makanan ringannya atau yang biasa kita makan, bukan kitela ya, kitela sama apa sih namanya itu yang paling terkenal kalau kita makan. Nah, itulah kayak kitela gitu ya nak ya. Citato ya, iya citato dari kentang gitu. Karena kemudian kalau dia dari umbi akar, kayak ubi kayu banyak yang dia keripik pedas. Kemudian kita bisa buat jadi apa tuh lah bagi sambal juga kan, banyak bisa diolah dari ubi, makanan dari ubi. Contohnya getuk juga kan, direbus. Bisa juga cuman hanya digoreng, bisa direbus, bisa dikukus, bisa jadi bolu, macam-macam bisa dari umbi-umbian ini ya nak ya. Nah, kayak tadi ubi itu bisa direbus kan, dimasak, maka dia buat jadi getuk. Nah, di sini mereka membuat getuk secara bersama-sama. Kalau pekerjaan itu kita akan lakukan bersama-sama, kayak pembelajaran 1 malam disebutkan, pekerjaan itu akan cepat selesai. Kemudian juga dia akan semakin ringan dan menambah persaudaraan. Sesuai dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya kita disuruh untuk tolong menolong dalam hal berbuat kebaikan, dan kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal berbuat kejahatan. Karena Allah itu amat berat siksaannya nanti kalau kita berbuat kejahatan secara bersama-sama. Makanya Allah menyuruh kita bekerja sama itu dalam hal kebaikan ya nak ya. Nah, kemudian ini ada soal cerita. Dari sini kita bisa selidiki soalnya ini tentang apa. Di sini dia sebutkan adalah hasil panennya 141. Kemudian disimpannya dalam 3 tempat dan masing-masing berapa? Ini berarti kan dari masing-masing. Berarti dia membagi sama besar. Berarti ini soalnya tentang pembagian. Ingat, teknik pembagian itu semalam ada berapa? 2, yaitu cara bersusun ke bawah dan cara pengurangan berulang-ulang. Kali ini kita tekniknya cara bersusun ke bawah. Kita ulang ya sayang ya. Nah, contoh Miss buat di sini kita kasarkan aja ya nak. 141 dibagi 3. Nah, sini lihat, kita ulang kembali. Lihat di luarnya dulu. Di sini kan ada angka 3. Angka 3-nya kan ada 1. Maka kita ambil di dalam, ini nama yang di dalam ini. Ini nama yang di dalam ya nak ya. Di dalam, ambil yang di dalam 1 dulu. Di sini ketepatan dia angka 1. Angka 1. Nah, 1 kalau dari dalam keluar disebut bagi. 1 bagi 3
Bisa? Tidak. Karena dia lebih kecil dari yang di luar, maka tidak bisa nak. Dia harus sama dengan yang di luar atau lebih besar baru bisa dibagikan. Karena ini lebih kecil, maka kita harus menggunakan 2 angka. Jadi 14. 14 dibagi 3 bisa kita gunakan dengan teknik pengurangan berulang-ulang. 14 dikurang 3 berapa nak? Berapa? 11. 11 dikurang 3 berapa? 9. Dikurang 3 berapa nak? Berapa? 9 dikurang 3 6. 6 dikurang 3 3. 3 dikurang 3 berapa? 6 dikurang 3 ya. 9 ya karena nah ini dia. 3 dikurang 3 0. 1 2 3 4 5. 15 karena 15. Di sini dia minta 14, berarti sudah lebih. Nah, makanya caranya 3 kali berapa yang mendekati 14? Ya kan? 3 kali berapa yang mendekati 14? Maka 3 kali 4. 1 2 3 4. Ya kan 3 kali 4 itu artinya 12. Kita buat di sini 4. 4 kali 3 12. Kita kurangkan. 1 kurang 1 karena 0 tidak usah. Maka 4 kurang 2. Kita gunakan lagi. 2 dibagi 3. 2 bagi 3 bisa? Tidak, karena dia lebih kecil. Maka turunkan sisanya. Ini kan sisanya ada 1. Kita turunkan ke bawah. Maka 21. 21 bagi 3. Boleh kita gunakan tadi 21 kurang 3 dengan cara seperti ini. 21 kurang 3 seterusnya. Lebih gampangnya lagi, 3 kali berapa yang mendekati 21 atau yang sama dengan 21, pas 21. Paham? 3 kali berapa yang pas 21 atau yang mendekati. Nah, ketepatan ada 3 kali 7. 3 kali 7 21 pas, maka pas. Nah, inilah dia. Maka hasilnya 47 sama dengan ini. Seperti ini dia nak caranya. Coba nanti diulang-ulang di rumah ya nak ya, agar lebih paham cara pengurangan berulang-ulang karena dia pembagian cara bersusun ke bawah karena dia agak ribet. Jadi coba diulang-ulang di rumah ya nak ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita ulang kembali, yaitu tadi tentang bagian-bagian bunga, kemudian juga tentang bunga nasional Indonesia, yaitu tadi puspa bangsa, puspa pesona, dan puspa langka. Kemudian juga yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, ada 3, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kemudian manfaat bekerja sama, yaitu agar pekerjaan cepat selesai, ringan, dan menambah wawasan persaudaraan kita. Kemudian tentang pembagian 2 bilangan yang hasilnya tanpa sisa, yaitu dengan teknik cara bersusun ke bawah. Jangan lupa tetap diulang-ulang ya nak ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Miss Ana di rumah. Dan tetap Miss ingatkan, mari kita berdoa terus kepada Allah agar pandemi corona ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka langsung dalam pembelajaran kita nantinya ya nak ya. Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya ya sayang ya.